Parah banget nih, Nis. Kemarin ngaku keturunan Jogja, putra Jabar, ngaku arek Surabaya, sekarang ngaku berdarah Pasuruan, yang paling betul keturunan Arab Yaman sih. Dasar bapak politik identitas. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya nenek buyut saya ini aslinya Pasuruan. Jadi simbah yang laki dari Surabaya, istrinya asal Pasuruan. Sesudah kawin pindah ke Ampel di Surabaya, dan anak turunannya kami dan kakek kami zaman simbah Bisri Samsuri, mereka segenerasi sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Jadi kita sekarang meneruskan yang disampaikan oleh Gus Imin, kita sekarang ini tanpa disadari dipertemukan lagi generasi cucu-cucunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Mas Anies. Jadi ini Jawa apa Arab Mas? Ayo Yogyo. Yogyo. Hobinya gudeg. Dan orang yang selalu bertanya sama saya, Gus, apa Mas Anies itu amaliyahnya sama dengan Gus Miftah? Beliau itu ahlus sunnah tulen, amaliyahnya yo ahlus sunnah. Wong ijo pada warna wae dhewe. Makanya kalau nggak tahu sih mendingan tanya. Kan saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang yang ahli berpendapat. Pagi ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi seorang anak kecil yang biasa lewat depan pendopo kantor bupati, membayangkan seperti apa dalamnya bupati. Hari ini saya sampai ke sini bertemu dengan bupatinya yang dulu hanya bisa dilihat pendoponya dari luar. Sebuah tempat yang penuh dengan kenangan, sebuah tempat yang penuh dengan suasana persahabatan. Hari ini alhamdulillah kami bisa kembali ke Kuningan. Tujuan dari pertemuan pagi hari ini pertama adalah silaturahmi. Saya menyampaikan kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran bahwa kami pulang kampung bersilaturahmi dengan orang tua dan mohon izin untuk bisa berada di Kuningan. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur pada hari Jumat kemarin bersama bakal calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Ia bersilaturahmi dengan para kiai dan tokoh masyarakat. Lewat kicauan di Twitter, Anies mengaku bahwa nenek buyutnya merupakan asli Pasuruan, namun kemudian pindah dan menetap di Surabaya. Kicauan Anies tersebut menuai ragam komentar dari netizen, khususnya menyangkut soal keturunan, seperti akun @koko_ganong, sing bener sing ngendi, kabeh kampung sing mbok kunjungi jare kampungmu. Seorang netizen lain mempertanyakan hal tak jauh berbeda. Kata akun @Joni Karim, ngaku Jogja, ngaku Caruban, ngaku Surabaya, saiki ngaku Dineh Nis. Nah, jadi yang benar Anies ini keturunan mana sih? Katanya bukan keturunan Arab Yaman, tapi Anies ngaku orang Jawa dan Jogja tulen. Selain itu, Anies juga pernah mengaku termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawaban ini diketahui dari akun Instagram Gus Miftah ya. Kiai nyentrik asal Yogyakarta itu pernah mengunggah video yang tampak datang ke kantor Balai Kota Provinsi Jakarta pada Kamis 16 Juli 2020 silam. Kala itu, Anies yang masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta mengobrol bersama dengan Gus Miftah dan mengaku bahwa ia keturunan Yogyakarta. Bukan cuma itu saja, dalam acara jalan sehat di depan pendopo Ciamis, Jawa Barat, di hadapan ribuan warga yang memadati alun-alun Kabupaten Ciamis, Anies menceritakan mengenai asal-usul dirinya beserta keluarganya. Anies mengaku lahir di Kuningan, neneknya orang Ciamis, rumah orang tuanya ada di Jalan Stasiun. Anies menceritakan bahwa Ciamis menjadi kampung halaman keluarga besarnya karena sering berkunjung ke daerah Priangan Timur tersebut. Dari Ciamis ini pun Anies berharap dirinya bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Ya, inilah Anies. Beginilah tipikal politikus yang ngebet berkuasa dengan memanfaatkan sebuah identitas. Jadi tepatlah jika Anies ini disebut sebagai bapak politik identitas, di mana ia berpijak, ia bakal ngaku keturunan daerah tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui, Anies sudah digadang-gadang oleh beberapa kelompok tertentu sebagai capres mendatang.
Bahkan ada lembaga survei yang menempatkannya sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi. Tapi sayangnya, untuk menjadi capres 2024, Anies masih mempunyai beberapa kendala. Salah satunya, statusnya sebagai orang yang terafiliasi dengan kelompok radikal-radikal, sehingga kecil kemungkinan ia mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Tapi dugaan saya dalam benak Anies, hambatan paling krusial dalam pencapresannya kelak adalah statusnya sebagai WNI keturunan. Jangankan keturunan non-pribumi, bahkan banyak orang mengatakan jika non-Jawa saja masih sulit untuk bisa menduduki jabatan RI 1. Karena itulah, Anies sejak awal bermaksud menutupi kenyataan itu dengan mengatakan sebagai Jawa Tulen. Ia berharap rakyat Indonesia mulai berpikiran bahwa Anies ini adalah pribumi Indonesia asli, bukan keturunan Arab Yaman. Namun sebenarnya jauh panggang dari api, tak ada secuil pun bukti jika Anies adalah orang Jawa Tulen. Saya yakin Anies sekedar berangan-angan menjadi orang Jawa asli, menjadi orang daerah yang selalu ia kunjungi supaya ia merasa mantap dan percaya diri jika benar menjadi capres di 2024 nanti. Seandainya saya jadi Anies, saya nggak akan pernah melakukan deklarasi memalukan itu. Lebih baik saya tetap tegar dan percaya diri sebagai WNI keturunan Arab. Bagi saya, itulah kejujuran dan kemuliaan. Apalagi kan, dalam agamanya sangat menjunjung tinggi masalah nasab dan keturunan, dan mengecam keras orang yang tidak mau menegaskan nasabnya. Karena pengingkaran terhadap nasab berpotensi membuat kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Tapi Anies ini mana peduli, politik identitas akan tetap ia gunakan. Ya sesuai dengan julukannya dong, Bapak Politik Identitas. Jika agama tidak bisa, ada suku dan keturunan yang bisa menjadi jalan kedua yang bisa ia jadikan senjata untuk ngibul. Jadi, bagaimana menurut Anda? Duar, Denny Siregar, Nasdem diobok-obok. KPK tetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo tersangka korupsi. Paloh Mumet, Anies lebih puyang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Gimana Pak? Bang, ada tips sampaikan nggak Bang? Gimana Bang? Komennya Pak? Komentar aja Bang. Komentar. Syahrulnya lagi di rumah nggak Bang? Bang, berangkat dikit aja Bang. Bang. Bang, sampai diusir Bang. Kenapa diusir Bang? Bang, tidak ada Bang. Sedikit aja Bang. Ada kasus yang diselidiki oleh KPK. Tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Kan bola balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bola balik saya sampaikan, sekecil apapun. Nah itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Pola-pola yang terjadi hari ini itu hampir sama atau mirip sekali dengan Joni Plate, karena Syahrul Yassin Limpo ketika dipanggil oleh KPK untuk panggilan pertama itu nggak hadir gitu. Nah itu sama seperti si Joni Plate. Dulu ketika Joni Plate dipanggil oleh Kejaksaan Agung juga mangkir, juga nggak datang dengan alasan yang sama, lagi ada tugas negara. Surya Paloh itu dalam sebuah pertemuan yang sangat tertutup katanya gitu ya, itu mengatakan bahwa jangankan di penjara katanya, dibunuh pun saya tetap mendukung Anies Baswedan. Jadi kayaknya Surya Paloh juga sudah punya feeling kalau dia juga akan masuk ke penjara. Jadi jangan ditarik semua permasalahan pidana, kejahatan pidana ini dikaitkan dengan politisasi atau kriminalisasi. Tidak, ini semata-mata penegakan hukum. Jadi ini menurut saya semakin sempurna penderitaan dari Partai Nasdem. Kalau ini benar-benar terjadi bahwa nanti KPK akan menetapkan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita, menjadi tersangka kalau terbukti atau ada dua alat bukti yang menuju dan menunjukkan bahwa Syahrul Yassin Limpo memang ada indikasi melakukan korupsi, menurut saya ya harus tetap diteruskan. Dan ini merupakan tragedi atau prahara bagi Partai Nasdem.
Pegiat media sosial Denny Siregar mencuitkan kabar mencengangkan. Seperti dilansir dari akun X-nya, Denny Siregar memposting sebuah berita dari CNN Indonesia. Breaking news, KPK dikabarkan tetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo tersangka. Denny Siregar memberikan caption berikut ini. Habis BTS terbitlah Food Estate, Nasdem habis diobok-obok, sambil menyertakan emoji tertawa. Nah, kalau kita lihat, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kata sumber CNN Indonesia melalui pesan tertulis Jumat 29 September, yang bersangkutan SYL sudah jadi tersangka. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu di antaranya melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan Kamis 28 September hingga pagi hari ini. Kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL, yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya menyampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan. Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud. Syahrul sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni lalu. Kala itu ia diperiksa kurang lebih selama 3 jam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur pernah menyampaikan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan. Ia menyampaikan itu usai Syahrul diperiksa pada 19 Juni lalu. Di sisi lain, menanggapi penggeledahan rumah dari Syahrul Yassin, Nasdem melalui Ahmad Sahroni memberikan tanggapannya. Kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Jumat 29 September, saya baru dengar berita ini, tapi karena sudah demikian biasanya langkah KPK sudah melalui prosedur yang benar. Sahroni mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku. Selain itu, ia menyebut akan menunggu keterangan resmi KPK. Ia berkata, kita hormati dan kita dukung proses hukum yang dilakukan KPK dan kita tunggu keterangan dari KPK setelah ini. Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNN Indonesia, pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka. Berikut informasi yang diperoleh CNN Indonesia dari sumber internal KPK bahwa perkara dugaan TPK tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023 SPNN Lidik 05 LID.01.00/01/01/2023 tertanggal 16 Januari 2023 disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL Menteri Pertanian RI tahun 2019-2024. CNN Indonesia telah berusaha menghubungi Syahrul Yassin Limpo melalui telepon dan pesan WhatsApp untuk mengkonfirmasi kabar ini, tapi sayangnya pesan gagal terkirim. Ya, kita tunggu saja. Yang kita tunggu juga adalah bagaimana sikap Surya Paloh nantinya. Apakah sama dengan sikapnya terhadap kasus Johnny Plate ataukah dengan mantan sekjen yang dulu Rio Capella? Yang pasti, KPK telah menyatakan mentan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Jadi otomatis Nasdem harus siap dengan imbasnya, karena hal ini juga akan menentukan nasib capres yang diusungnya, Anies Baswedan. Apakah masyarakat akan makin tidak percaya dengan Nasdem kalau ogah memilih Anies? Bagaimana menurut Anda?